Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di kelas ke-25 ya daripada kitab Durrul Farid ini. Yang lalu alhamdulillah kita sudah mulai masuk di dalam masalatun nubuwah. Masalatun apa namanya? Nubuwah, tentang kenabian. Masuk nubuwah ini saya suka ya, sudah masuk masalah nubuwah ini maknanya sudah dekat hatam kita. Insyaallah mungkin tinggal 4 atau 5 kali lagi saya rasa sudah kitab dan hatam dah. Karena yang akan datang ini macam tak terlampau susah, jadi kita boleh boleh baca cepat sikit insyaallah. Yang lalu kita sudah menyelesaikan apa itu makna nabi, apa itu makna Rasul, sudah selesai semua. Sekarang kita akan masuk ke bab yang selanjutnya, yaitu tentang sifat-sifat yang wajib bagi Rasul dan sifat-sifat yang mustahil bagi Rasul dan yang jaiz bagi Rasul ya. Dan semuanya ada 9, 4 wajib, 4 mustahil dan 1 jaiz. Silahkan dibaca Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma ma yajibu wa ma yastahilu wa ma yajuzu fi haqqir rusuli alaihi wassalatu wassalam fa tis'u sifat. Dan adapun yang wajib dan apa yang mustahil dan apa yang jaiz di dalam haqqir rusul alaihi wassalatu wassalam itu ada 9 apa namanya? Sifat. Ada 9 sifat. Ayo. Fa sifatul ulal wajibatu fi haqqihim alaihi wassalatu wassalam as-sidqu fi jami' aqwalihim. Nah, ini yang paling penting menurut saya ya. Di antara semua sifat itu yang paling penting nomor 1, as-sidq. Maknanya sifat yang pertama yang wajib bagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang namanya sidik, jujur. Apa itu jujur? Satu bed. Jujur itu ada mempunyai beberapa definisi ya. Kalau kita membaca biasanya dipelajari ini di ilmu balaghah pun ada. Nanti di situ akan ada 3 pendapat. 3 pendapat itu daripada beberapa ulama. Ini pendapat-pendapat yang simpel. Akan tetapi kalau Anda tengok orang-orang Barat sampai sekarang yang perkara-perkara yang simpel ini mereka pening masih ya nih. Akhirnya ini adalah penemuan yang paling akhir. Dalam kitab-kitab ahli sunnah, dalam kitab-kitab basic pun dah ada ini. Apa itu? Yaitu yang namanya sidik adalah mutabaqatun nisbah al-khobariyah atau nisbah al-kalamiyah bin nisbah waqi'iyah. Itu namanya sidik. Maknanya apa yang Anda katakan sesuai dengan realita. Sesuai dengan apa namanya? Sesuai dengan realita. Itu yang namanya sidik. Sebagian ulama itu mengatakan di antaranya nadhom atau jahid, saya lupa. Pokoknya ada pendapat nadhom, ada pendapat jahid. Dua-duanya ini satu bed. Dua-duanya ini adalah ulama daripada kalangan Mu'tazilah. Ulama dari kalangan siapa namanya? Mu'tazilah. Yang mana pendapat yang kedua itu mengatakan tidak. Yang namanya sidik itu atau kejujuran adalah kesesuaian perkataan dengan apa yang Anda yakini. Kalau perkataan Anda sesuai dengan apa yang Anda yakini, itu namanya apa? Sidik. Kalau tidak sesuai dengan apa yang Anda yakini, itu namanya kadhib. Dia tidak peduli dengan realita. Karena kadang apa yang Anda yakin tidak sesuai dengan realita. Jadi contohnya ya, Anda yakin bahwasanya kemarin ada presiden datang, ada PM datang. Dan Anda cakap, oh kemarin PM datang, Perdana Menteri. PM datang, ternyata tidak datang kemarin itu. Perkataan Anda sesuai dengan keyakinan Anda, itu dikatakan anta sodikun menurut pendapat yang kedua, kadhibun menurut pendapat yang pertama. Pendapat yang ketiga, bahwasanya yang namanya sidik dan kadhib itu sesuai, yakni sodik adalah sesuai dengan realita dan keyakinan. Kadhib tidak sesuai dengan keduanya. Lah, menurut pendapat ini ada wasithah Ustaz Hasan. Wasithah itu maknanya ada sesuatu yang tidak sidik dan tidak kadhib. Yakni sesuai dengan realita tapi tidak sesuai dengan keyakinan, atau sebaliknya. Itu dikatakan laisa shadiqan wala kadhiban.
Ahli sunnah wal jamaah itu mengatakan bahwasanya kejujuran adalah kesesuaian apa yang Anda katakan dengan realita, walaupun tidak sesuai dengan apa yang Anda yakini. Dan saya tidak ingin berbicara tentang dalil ya, karena masalah ini dalilnya itu banyak dan munakosyat ya. Dulu ketika saya belajar al-minhaj di dalam balaghah, itu dalam ilmu balaghah disebutkan dalil-dalil tentang apa namanya, dalil-dalil tentang sidik menurut pendapat pertama, kedua, dan ketiga. Dan ini ma'ruf ya, dalam kitab-kitab itu ma'ruf pendapat ulama tentang 3 pendapat di dalam masalah sidik ini ya. As-sidik fi jami'i aqwalihim, maknanya adalah perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu sesuai dengan realita, selalu sesuai dengan realita. Tidak ada satupun yang dikatakan Rasul realitanya salah. Rasul mengatakan sholat itu 5 ya 5, 6 ya 6, 7 ya 7, tidak ada. Oh, aslinya 6, tapi Rasul dikurangi oleh Rasul sendiri menjadi apa namanya 5. Tidak boleh semacam itu. Kenapa? Karena ada mahdur, ada sesuatu yang mustahil aklan. Nanti kalau kita katakan Rasul itu bohong. Apa itu? Ayo. والدليل على وجوب الصدق لهم عليهم الصلاة والسلام أنهم لو كذبوا فيما بلغوه للخلق لكان خبر الله تعالى كاذبا. Ada semacam mulazamah antara kalau Rasul itu bohong, Allah itu bohong. Apakah Allah itu bisa bohong? Maknanya apa yang dikatakan oleh Allah itu tidak sesuai dengan realita. Dengan makna kalau Anda sholat, Anda masuk surga, Anda Allah itu bohong. Sebenarnya yang masuk, yang sholat masuk neraka, zina masuk surga. Ini mustahil aklan secara basic semacam itu. Syekh Said Foda mempunyai kitab baru ya, ini Ar-Risalah fi Nisbatil Kadzib ilallah subhanahu wa ta'ala, yakni iqra'u di dalam masalah ini. Dan saya rasa masalah ini fi ghayatil ahamiyah untuk mengetahui apakah Allah itu bisa berbohong atau apa namanya, atau tidak. Apakah Allah itu bisa berbohong atau tidak, dengan makna apakah berbohong bagi Allah itu jaiz atau mustahil. Yang saya pahami daripada kelas-kelas saya dengan madrasah saya Said Foda, bahwasanya berbohong bagi Allah itu mustahil aklan. Kenapa? Karena kan berbohong kan tidak sesuai perkataan dengan realita, dan perkataannya Allah kan kembali ke sifatul kalam. Dan sifatul kalam itu yata'alaq bima yata'alaq bihil ilm, dengan makna apa yang Anda katakan itu apa yang Anda ketahui. Anda tidak bisa untuk mengatakan perkara yang tidak Anda ketahui. Lah kalau maknanya perkataan Anda tidak sesuai dengan realita, maknanya ilmu Anda tidak sesuai dengan realita, akan yaj'al ilmu Allah itu jalan. Jadi bohongnya Allah itu menjadikan Allah itu sifat ilmunya Allah bermasalah, yakni kadzibullah yuaddi ila jahlillah. Di sini akan menjadi apa namanya mustahil. Dan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berbohong dan Allah menurunkan mukjizat, yang mana mukjizat itu adalah seperti Allah itu berkata, sodako abdi fima yuballighu anni, hambaku ini benar terhadap apa yang dia sampaikan atas namaku. Lah, tasdikul kadzib, yakni ketika Allah itu mengatakan, ketika Allah menurunkan mukjizat ya, membelah lautan bukan perbuatannya Nabi Musa. Membuat lautan adalah perbuatan Allah, mukjizat adalah perbuatan Allah. Lah, perbuatan Allah membelah lautan itu sama dengan Allah mengatakan hambaku ini benar terhadap apapun yang dia sampaikan. Lah, kalau ada nabi itu bohong, maka mukjizat Allah yang sama dengan perkataan membenarkan perkataan Rasul sama dengan membenarkan yang salah, membenarkan yang bohong. Orang yang bohong kemudian dikatakan Anda benar, ini juga bohong. Karena dia tidak benar kok, perkataan dia benar kepada orang bohong, ada mul mutabaqah lil waqi. Akhirnya ketika Allah membenarkan Rasul yang bohong, Allah pun juga bohong. Sebab itulah mustahil bagi Allah itu, mustahil bagi Rasul itu berbohong, karena yu'addi ila kadzibillah al-mu'addi ila jahlillah. Wallahu a'lam. Secara umum semacam itu. Yakni kalau Anda nak lebih detail masalah ini boleh-boleh saja. Cuma saya rasa kitab ini labiah tamil, karena saya nak selesaikan kitab ini bulan ini ya. Ini saya tak nak panjang-panjang lagi, karena saya rasa kita dah terlampau panjang dalam kitab ini. Seharusnya 24-25 dah selesai, kita dah 24, tapi masih dalam apa namanya? Masih di dalam nubuah ya ini.
Karena ini kitab bukan kitab tinggi ya, ini kitab basic. Seharusnya 20 aja dah selesai ini. Ayo. Wallahu ta'ala qad saddaqa da'wahum ar-risalata biidharil mu'jizati ala aydihim. Ayo. Wa dalil ala wujubi sidq lahum alaihi musallatu wassalam, bahwasanya annahum ay annal ar-rusul, kalau mereka itu berbohong terhadap apa yang mereka sampaikan pada manusia, pasti khobarullah itu juga apa namanya? Kadzib. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah membenarkan mereka di dalam mereka itu mengklaim nabi. Ketika para anbiya itu mengatakan aku nabi, tidak hanya semacam itu, akan tetapi ketika mengatakan aku nabi, Allah Subhanahu wa taala memberikan apa namanya? Mukjizat kepada mereka dengan cara biidharil mukjizah ala aidihim. Wal mukjizah nazilatun manzilata qaulihi, dan mukjizat itu seperti perkataan Allah Subhanahu wa taala, sodako abdi fi kulli ma yuballighu anni. Lah dari sini kan sodako abdi, hambaku ini benar terhadap apapun yang dia sampaikan atas namaku. Kemudian apakah dalalatul mu'jizah ala sidqil kalam? Di sini apa? Maknanya dalalatul mu'jizah. Mukjizah itu menunjukkan kepada hambaku ini benar. Mukjizah menunjukkan kebenaran hamba, maksudnya mukjizat menunjukkan kebenaran Rasul. Itu dalalahnya akliyah, wad'iyah, atau apa namanya? Akliyah, wad'iyah, atau adiyah. Yang saya paham dalalahnya adalah dalalah wad'iyah. Karena kita mengatakan daripada awal mukjizat sama dengan perkataan, maka dalalahnya apa namanya? Wad'iyah. Ada lagi yang mengatakan dalalahnya akliyah, dengan makna kesalahan perkataan itu mustahil aklan, karena kesalahannya menjadikan Allah itu jahil. Ada lagi yang mengatakan dalalahnya itu adalah dalalah adiyah, karena Allah membatalkan itu bukan perkara yang biasa. Hakada yani. Fi kulli ma yuballighu anhi wa tawdihu dzalika. Aywa. Wa tawdihu dzalika anna ar-rasula idza ata qaumahu wa qala lahum. Aywa, anna ar-rasula ini bagaimana kok bisa mukjizat membelah lautan, Al-Quran, membelah apa itu namanya? Bulan, semuanya seperti perkataan Allah, sodako abdi fi kulli ma yuballighu anni. Bagaimana penjelasan itu? Yani tawdihu dzalika anna rasula idza ata qaumahu, bahwasanya ketika seorang rasul mendatangi kaumnya. Contohnya Nabi Musa mendatangi kaumnya. Kemudian Nabi Musa mengatakan, "Aku adalah utusan Allah yang Allah mengutus aku kepada kalian." Dan wa qalu lahu mad dalil ala risalatika. Jelas toh, kaum-kaumnya kan pasti akan tanya kan, apa dalil Allah itu mengutus kamu untuk apa namanya? Apa dalil Allah mengutus kamu untuk menjadi rasul? Itu sesuatu yang sangat normal sekali. Karena itu saya cakap kepada orang-orang itu, kalau ada orang mengaku nabi pada zaman ini, tanya apa dalilmu, dan ini sangat normal sekali ya nih. Karena tanpa adanya dalil, yaitu mukjizat, semua orang bisa mengaku nabi, semua orang bisa mengaku nabi. Semua kena ada dalilnya. Anda menikah kena ada dalilnya. Dalilnya itu ada orang syahid, atau Anda mempunyai apa? Buku nikah. Hatta Anda memiliki rumah, ada dalilnya. Apa dalil surat ini? Jadi kalau ada orang, ini rumahku, apa dalilnya? Lah kalau tidak ada dalilnya itu, Masya Allah, besok yang mengaku rumah ini Ubed ini adalah rumahku. Habib Ali ini tumpang tidur rumah. Jika tidak semacam itu, ya semua mengaku miliknya masing-masing. Bahkan nanti saya takut ada orang mengaku bumi ini milik dia. Menyayangi Allah Subhanahu wa taala. Waqala, ketika kaumnya itu tanya, apa dalil kerasulanmu? Qala lahum tahawwulu hadzal jabal an makanihi masalan. Rasul akan mengatakan, dalil kerasulanku, gunung ini akan berpindah tempat. Dia akan bergeser, berpindah tempat. Waktu Rasul itu mengatakan semacam itu, langsung gunungnya itu berpindah tempat. Yang mana gunung berpindah tempat itu tidak akan bisa dibuat oleh manusia. Tapi ketika Rasul mengatakan semacam itu, Allah mengiyakannya dengan memindah gunung. Fa idza qalu lahu i'tina bima qulta fil waqtil fulani. Ketika Rasul mengatakan semacam itu, kaumnya oke, coba
pindahkan gunung sejam lagi. Coba pindahkan gunung esok. Fa'idha dakhala dzalikal waqt yuhawwilullahu ta'ala dzalikal jabal an makanihi tasdiqan li da'war rasul ar-risalah. Oke, umatnya cakap bahwasanya kalau memang kamu rasul esok atau sekarang tidak ada masalah. Sekarang gunung-gunung ini pindah ke 100 meter di sampingnya. Gerakkan gunung ini. Betul. Ya Allah, gerakkanlah. Meminta kepada Allah, berdoa, gerakkanlah gunung ini. Fe'lan. Gunung itu akan bergerak untuk membenarkan Rasul, pengklaiman orang itu bahwasanya dia itu adalah Rasul, adalah utusan Allah. Fatahwilul jabal, aywa. Fatahwilul jabali minallahi nazilan manzilata sadaqa 'abdi fi kulli ma yuballighu anhu. Maka dari sini perpindahan gunung itu seperti Allah mengatakan sadaqa 'abdi fima yuballighu anni. Loh ya, lah kalau memang semacam itu kenapa kok tidak keluar suara saja? Tiba-tiba langsung ada suara menggelegar. Sodako abdi fima yuballighu anni. Ya terlalu mudah kalau semacam itu. Mudah sekali lah kalau semacam itu, ya lebih baik tidak usah ada Rasul aja. Langsung semua diberi ilmu, semua tahu tentang Allah. Bahkan dari awal nggak usah ada dunia, diciptakan langsung ke surga, selesai kan masalah kan. Ya, iya, itu kok Tuhannya inti. Ya, Tuhannya bukan anta kok, yang menentukan semua itu adalah Allah. Hal-hal semacam ini memang tidak mudah. Akan tetapi dengan berpikir sedikit dia akan sampai ke dalam kesimpulan-kesimpulan ini. Ini adalah contoh yang dipakai oleh Al-Imam An-Nahrawi di dalam menjelaskan tentang dalalatul mukjizah. Saya kirim ke ke grup tentang apa yang dijelaskan oleh Al-Imam As-Sanusi dalam kitab beliau Syarah Sugro-Sugro. Yakni saya itu ingat masalah ini ketika dulu saya itu belajar dengan guru saya, Syekh Muhammad Akram Abu Ghosh. Saya belajar kitab ini 2 kali kok. 2 kali saya mengajar, 1 kali tentang masalah risalah ini. Jayidan. Kita baca sekejap. Oke, silakan Ustaz. Fama yajibu lahum alaihi wassalatu wassalam as-sidqu fi kulli ma yuballighuna 'anil Maula tabaraka wa ta'ala. Aywa, yakni dan di antara perkara yang wajib bagi para rasul alaihi wassalatu wassalam as-sidq, kejujuran, kebenaran terhadap apa yang disampaikan daripada Allah Subhanahu wa taala, dengan makna kabarnya mereka tidak mungkin kecuali sesuai dengan realita, dan ini salah satu daripada 3 akwal di dalam makna sidik. Aywa. Wala yaqau minhum al-kadhib fi syai'in min dzalika la 'amdan ijma'an wala sahwan 'inda al-muhaqqiqin. Aywa. Dan tidak mungkin ada kadhib. Kadhib itu perkataan mereka tidak sesuai dengan realita. Sengaja atau tidak sengaja bil ijma', tidak sengaja indal muhaqqiqin, karena tidak boleh, Rasul tidak boleh salah. Tidak sengaja salah tidak boleh. Kita boleh, Rasul tidak boleh. Kenapa? Bayangkan ya Ustaz Ubed ya, kalau Rasul tidak sengaja salah, contoh saja tidak sengaja salah masalah puasa Ramadan. Contoh saja ini. Sebenarnya puasa Ramadan itu hanya 20 Ramadan. Rasul tidak sengaja salah ngomong 30 Ramadan. Loh, bukankah membuka bab ini akan menyebabkan semua syariat ada kemungkinan tidak sengaja salah? Tidak bisa semacam itu. Satu saja terbuktikan tidak sengaja salah, semua syariat ada masalah. Sebab itu tidak mungkin Rasul tidak sengaja salah. Kalau memang terjadi kesalahan pun langsung ditegur. Langsung salah saat juga ditegur. Tapi tidak ada semacam itu. Wallahu a'lam. Sila. Wa burhanu dzalika annahu law waqa'a al-kadhibu fi syai'in mimma ballaghahu ar-rasul 'anillah ta'ala lazima an yasriya dzalikal kadhib ila khabarihi ta'ala. Dan dalilnya bahwasanya kalau terjadi kadhib di dalam khabarnya Rasul, secara otomatis akan berimpact kepada kebohongan di dalam di dalam khabar Allah Subhanahu wa taala. Silakan, kenapa? Li'annahu tabaraka wa ta'ala asyara ila tasdiqir rusuli bi fi'lin awjadahu khariqan lil 'adati tahadda bihi rasul. Karena Allah Subhanahu wa taala itu mengisyaratkan kepada kebenaran Rasul itu dengan Allah menciptakan sebuah mukjizat
yang luar biasa, dengan perbuatan yang luar biasa itu Rasul menantang semua makhluknya, semua umatnya. Aku ini bukan manusia biasa seperti kalian, ini adalah perbuatan Allah. Aku adalah utusan Allah, bukan perbuatanku. Membelah lautan bukan perbuatanku. Kalau kalian tidak percaya, ya coba buat. Kalau memang ini perbuatanku, aku manusia, kamu manusia toh? Kalau aku bisa, ya kalian pasti bisa. Coba. Tapi kalau kalian tidak bisa buat, ketahuilah membelah lautan bukan perbuatan manusia, itu adalah perbuatan Allah. Karena itulah makna tahaddi. Itu maknanya apa? Tahaddi, menantang. Itu makna hakikat daripada mukjizat itu semacam itu. Ayo. Ay idda'ahu qabla wuqu'ihi wa talabahu min al-Maula jalla wa ala dalilan ala sidqihi fi kulli ma yuballighu anhu. Ayo ya nih. Dan beliau mengklaim Rasul sebelum adanya mukjizat, setelah mengklaim bahwasanya dirinya Rasul, meminta daripada Allah apa? Dalil untuk kebenaran apa yang beliau klaim. Ayo. Fa'ujadahu tabaraka wa ta'ala lahu ala wifqi da'wahu wa anjaza subhanahu wa ta'ala kullaman yaqsidu takdzibahu wa mu'aradatahu an yatiya bimithli dzalikal khair. Ya, ini Allah langsung menciptakan dan membuat orang yang ingin melawannya tidak mampu untuk membuat apa yang dibuat oleh Allah daripada perkara yang luar biasa. Ayo. Fatanzilu hadzal fi'lu minal Maula tabaraka wa ta'ala bi'tibari al-wad'i wal 'adati wa qarinatil hal manzilata tasrif. Ayo ya, ini maka fa tunazzalu hadzal fi'l, yani perbuatan ini dibuat manzilahnya daripada Allah Subhanahu wa taala bi'tibaril wad'. Ini dalalahnya apa? Wad'iyah atau adiyah, dan ma'a qarinatul hal, adiyah wal wad'iyah, ma'a qarinatul hal. Apa qarinatul hal? Mukjizat ini datang setelah tantangan. Sof tengok. Aku adalah Rasul. Kalau kalian tidak percaya, buat semacam aku. Buat apa? Membelah lautan. Jeder. Lautannya apa namanya? Terbelah semua. Itu namanya qarinatul hal. Qarinatul hal, yakni perbuatan ini datang dalam waktu yang sangat yang sangat kritikal, yaitu ketika Rasul mengklaim bahwasanya dia adalah Rasul. Ayo. Pada saat itu tidak akan ada orang bisa untuk melawannya, dan Nabi Musa, para nabi akan menunggu waktu yang lama. Dengan makna, oke lah, aku tunggu kamu setahun. Bisa enggak kamu membelah lautan? Setahun sudah bisa, tak tunggu lagi 5 tahun. Ya mbok masih 60 tahun tidak akan bisa membelah lautan. Karena membelah lautan bukan perbuatan manusia, tapi perbuatan Allah. Karena itu kan Al-Quran itu, bayangkan loh, oleh Rasul ditunggu 1400 tahun. Oleh Allah ditunggu 1400 tahun lebih. Kalau ada yang bisa untuk membatalkan Al-Quran, buat satu ayat seperti ayatnya Al-Quran. Kalau ada, saya ikut orang itu. Al-Quran salah. 1400 tahun tidak ada yang bisa membuat surat yang paling ringan yang lebih ringan daripada surat yang lebih hebat daripada Al-Quran di surat yang paling singkat. Tidak ada yang bisa. Tidak usah semua Al-Quran. Ya Allah, 10 ayat masih tidak bisa. 1 ayat yang paling singkat, yang paling pendek, tidak bisa. 1400 tahun ditunggu, masih tetap tidak bisa. Kenapa? Karena memang ini bukan buatan manusia, ini buatan Allah. Kalau itu buatan manusia, tidak usah 1400 tahun. Saya rasa 14 jam sudah bisa ditandingi. Dulu tuh ada orang itu, awal-awal Einstein buat bom nuklir itu, lepas buat tak sampai setahun 2 tahun, ada budak kecil, tidak salah, ada budak kecil boleh buat macam bom nuklir sama seperti Einstein, lebih simpel daripada Einstein, lebih berbahaya, lebih kecil daripada apa yang Einstein buat. Kenapa? Karena itu buatan manusia, bukan buatan Allah itu. Ayo. Manzilat at-tasrihi bil kalami bi sidqi rusulihi alaihi wassalatu wassalam bihaitsu la yajidul muwafiq. Mana? Bihaisu la yajidul muwaffaq. Sekiranya orang yang muwaffaq tidak bisa tidak menemukan perbedaan antara mukjizat
Dan Allah mengatakan sodako abdi fi kulli ma yubalighu anni. Yang bisa sampai derajat ini hanya apa namanya muwaffaq. Ayo. Farqan baina tasdiqillahi ta'ala li rasulihi bihadzal fi'l al-mawsuf bima sabaqa wa baina tasdiqin bi kalamihi sharih. Bihaitsu la yajidul muwaffaq farqan baina tasdiqillahi ta'ala li rasulihi bihadzal fi'l al-mawsuf bima sabaqa wa baina tasdiqihim bi kalamis sorry. Ala taro, ayo. Ala taro anna malikan minal muluki law jama'a fi batil awqati ahla mamlakati wa qama minal majlisi ba'da 'abidihi bimar'a minhu wa masma' wa qala linnas. Ayo. Sekarang tengok membuat sebuah analogi. Ini analoginya yang saya nak baca. Analoginya Imam Sanusi dan analoginya Imam An-Nahrawi. Dia mirip-mirip. Imam Nahrawi analoginya kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam perkara yang lain. Sekarang Imam Sanusi analoginya kepada raja. Bagaimana kamu tidak melihat seorang raja yang memanggil semua, mengumpulkan semua rakyatnya di dalam satu tanah lapang. Kemudian satu daripada hambanya itu tiba-tiba berdiri. Semuanya duduk, satu hambanya berdiri. Semuanya melihat orang itu dan mendengar orang tersebut yang berdiri itu. Wa qala linnas innal malika qad ba'atsani ilaikum bikadza wa kadza. Rajanya ada depan dia. Kemudian dia mengatakan, "Hei orang-orang, raja sudah mengutusku kepada kalian dan menjadikanku contohnya menteri. Dan dia tahu sekarang aku mengatakan ini dan aku berbuat ini, raja ini tahu. Dia di depan kalian. Kalau memang aku benar, raja itu akan apa? Sila. Innal malika qad ba'atsani ilaikum bikadza wa kadza wa huwa 'alimun bima qalati hadhihi ilaikum sami'un basirun qadirun 'ala ihlaki in kadibtu. Dan raja itu mampu untuk membunuhku kalau aku bohong. Wa ayatu sidqi fi ma da'aituhu alaihi an atluba minhu an yusaddiqani bi an yaf'ala kadza wa kadza. Contohnya dia akan duduk berdiri selama 3 kali. Dan dia tidak pernah berbuat itu. Sekarang setelah aku selesai berkata ini, aku diam, pada saat itu raja akan berdiri, duduk, berdiri, duduk, berdiri, duduk. Dan dia tidak pernah berbuat itu sama sekali. Benar. Raja melihat itu, dia tidak berbicara, dan raja berbuat semacam itu. Ayo. Wa yakhussani bidzalika wa la yaf'aluhu li ahadin mimman yaksidu mu'aradati wa takdzibi. Dan dia berbuat seperti itu hanya untukku. Orang lain yang nak menghalangiku dan meminta raja berbuat semacam itu, dia tidak akan buat seperti dia buat kepadaku. Ayo, summa talaba minal maliki dzalikal fi'la fa fa'alahu lahu ala wifqi ma talaba minhu. Dan meminta Malik untuk melakukannya, dan Malik pun melakukan apa yang dia minta. Dan hanya dia yang dibuat semacam itu. Yang lainnya, Ubed minta semacam itu, tidak mau, malah dibunuh Hanta. Tapi Hasan ketika minta, dia berbuat semacam itu. Menunjukkan bahwasanya Anta itu shadiqun fima idda'aitahu. Sama, Allah pun tidak pernah membelah lautan. Tapi ketika Nabi Musa mengatakan ana rasul dan tanda kerasulanku adalah terbelahnya lautan ini, langsung Allah membelah lautan. Dan ketika yang lainnya minta membelah lautan, tidak diberi. Yang diberi hanya Nabi Musa. Menunjukkan bahwasanya Nabi Musa itu benar. Ayo. Fayu'lamu 'ala ad-darurati anal malika qad sadaqahu. Dan diketahui secara darurah, secara badihiyah bahwasanya raja sudah memang benar-benar membenarkannya. Ini adalah orang yang benar, dia tidak bohong. Ayo. Wa anna dzalikal fi'la minal maliki nazilun fid dalalati 'ala sidqi dzalikal mudda'i manzilata sarhi qaulil malik innahu qad sadaqa fima ballagha anni. Dan perbuatan raja itu duduk berdiri 3 kali, seperti kalau raja itu mengatakan orang ini benar bahwasanya aku sudah menjadikannya menteri. Ayo. La farqa bainahuma aslan. Tidak ada perbedaan. Apa perbedaan ketika saya mengatakan kepada orang-orang saya raja, Hasan benar dan dia itu adalah seorang menteri. Dan ketika Hasan meminta, wahai Raja Habib, jadikanlah tanda kebenaranku ini, kamu berdiri, duduk 3 kali. Nah, saya buat itu. Tidak ada bedanya kan? Tidak ada bedanya antara saya menuruti permintaan Anda dan saya mengatakan Anda benar dan Anda selesaikan menjadi menteri. Tidak perbedaan sama sekali itu. Karena intinya adalah aku
membenarkan apa yang kamu apa yang kamu klaim. Ayo. Wa idza thabata dzalika lazima min kadhibi rasuli kadhibil malik alladhi qad sadaqahu. Dan kalau Anda tidak mengatakan semacam itu, dan saya berbuat berdiri duduk, secara otomatis saya akan membenarkan seorang pembohong. Kalau saya tidak menyuruh semacam itu, kemudian Anda mengatakan kalau aku benar, maka Malik akan berbuat berdiri duduk semacam itu. Dan saya buat semacam itu, padahal saya tidak ngomong. Maka saya akan dikatakan membenarkan seseorang yang bohong. Ayo. Li'anna tasdiqal kadhibi kadhibun. Ayo, karena membenarkan seorang pembohong adalah kebohongan juga. Ayo. Walamma kana al-kadhibu 'ala al-Maula tabaraka wa ta'ala mustahilan li'anna khabaruhu 'ala wifqi. Dan ketika bohong bagi Allah itu mustahil karena khobarnya Allah, kalamnya Allah terpulang terhadap apa yang Allah ketahui. Ayo. Wal ilmu la yahtamilun nakid biwajhin minal wujuh. Dan ilmu itu la yahtamilun nakid. Ilmu itu tidak mungkin salah. Maksudnya apa yang yata'allaq bihil ilm pasti benar, tidak mungkin ada potensi salah. Maka kalam yang tabi' lahu itu juga pasti benar. Lazima an yakunal kadhib fi haqqi rusulihi alaihi wassalatu wassalam mustahilan wa dzalika dhahir wa billahi taufik. Maka dari sini yalzaminhu bahwasanya berbohong bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mustahil, karena kebohongan Rasul akan menjadikan kebohongan Allah, dan kebohongan Allah akan menjadikan kesalahan ilmu, dan kesalahan ilmu menjadikan Allah itu jahil. Wa hadza mustahil. Dan so tengok bagaimana Imam Sanusi menganalogikan mukjizat dengan raja, dan itu lebih mudah. Karena itu kan Anda lihat bahwasanya ketika presiden atau PM angkat menteri, dia pasti akan mengeluarkan surat keputusan, dan surat ini tidak akan diberikan kepada orang yang meminta selain yang benar-benar dijadikan menteri, menunjukkan bahwasanya memang ini benar-benar menteri. Kalau tidak, surat ini tidak akan keluar. Sama saya kalau di immigration masuk Malaysia sama. Nah, apa itu masuk Malaysia, tapi kalau minta visa untuk student sama, yakni ketika saya adalah seorang student dan dia cop mendapat 1 tahun, orang lain minta tidak akan didapat, menunjukkan saya ini benar-benar student, karena tidak mungkin terjadi hal itu kecuali saya benar-benar student. Saya rasa hal ini lebih mudah difahami menurut caranya Imam Sanusi. Ayo. Kalau kana Rasul kadiban lakana hadzal khabaru kadiban. Kalau seamanya Rasul itu pembohong, niscaya khabar ini juga bohong juga, dan berbohong itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Fa batala ada ilahi, maka sesuatu yang menjurus atau menuju ke mustahil itu pun juga mustahil juga, yakni ma'adda ilal batil fahuwal batil. Ayo. Ma'adda ilaihi wa wakil berrasuli wa thabata naqidu wa huwal matlub. Ayo. Kalau seumpamanya kebatilan kebohongan Rasul itu batil, maka la thabata diduhu, karena kalau Rasul itu bohong mustahil, maka yang benar adalah lawannya, karena ini adalah burhanul khuluf, bahwasanya al mutanaqidon la yajtami'an wala yartafi'an fa idza batala ahadun naqidain sabata naqiduhu. Kalau kebohongan Rasul itu batil, maka yang sabit adalah sidqur Rasul. Ayo. Wahwal matlub, yakni dengan makna kenapa Rasul itu mesti sodik, karena kalau Rasul itu kadib, niscaya Allah itu kadib. Kalau Allah itu kadib, Allah itu jahil. Maka Rasul kadib batil. Fa'idha batola kadibur Rasul sabata nakiduhu wahwa sidkur Rasul. Ayo. Wa idza tabata lahum alaihi wassalatu wassalam as-sidqu istaha alaihimul kadhib alladhi huwa diddu sidq. Wa ma waqa'a. Kalau seumpamanya Rasul itu sabit alaihi musidik, maka mustahil baginya itu lawannya sidik, wa huwa al-kadhib. Ayo.
Wa ma waqa'a min sayyidina Ibrahim alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salatu wassalam min qawlihi bal fa'alahu kabiruhum di sini. So tengok wa hadha dalil yakni wa idza thabata lahum ay ar-rasul alaihi wassalatu wassalam as-sidq istahala alaihim al-kadhib alladhi huwa tiddu sidq. Wa hadha dalil bawah itu ada tiddu sidq di Imam Syekh Nawawi Al-Jawi. Wa hadha dalil la yadullu ila ala wujubi sidqihim dapat. وهذا الدليل لا يدل إلا على وجوب صدقهم في دعوى الرسالة وفي تبليغ الأحكام الشرعية. yakni dalil ini yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nahrawi ini hanya menunjukkan bahwasannya Rasul itu wajib shadiq di dalam klaimnya kepada risalah dan di dalam dakwah risalah wa tablighul ahkami syar'iyyah. Kenapa? Karena mengklaim beliau adalah Rasul dan menyampaikan hukum Allah, di situ adalah khobarullah. Khobarullah itu ketika Allah membenarkan klaimnya sebagai nabi dengan mukjizat, dan khobar Allah terjadi ketika Rasul menyampaikan tentang hukum-hukum syariat. Kalau hukum syariat atau klaimnya sebagai seorang Rasul itu bohong, menjadikan Allah itu bohong. Tapi kehidupan Rasul bukan hanya seputar ini. Ada perkara-perkara pada diri Rasul yang tidak ada hubungannya dengan kerasulan dan tidak ada hubungan dengan tablighu ahkami syariah, yaitu hal-hal yang berkaitan tentang basyariyah Rasul, hal-hal yang berkaitan tentang apa? Kemanusiaan Rasul. Karena itu kan la ala wujubi sidq mutlaqon, bukan maknanya Rasul mesti shadiq terus. Dalil ini hanya kan kebohongan Rasul menjadikan Allah itu bohong, menjadikan khobarullah itu bohong, dan yang menjadikan khobarullah itu bohong hanya kebohongan Rasul di dalam klaim Rasul, risalah, dan di dalam tablighil ahkamis syar'iyyah. Adapun di dalam perkara-perkara yang termasuk basyariyatul Rasul, kebohongan Rasul di situ tidak menjadikan khobarullah itu batil. Khobarullah itu tidak menjadikan khobarullah itu kadzib. Karena ini tidak masuk di dalam tasdiqullah, ini murni di dalam basyariyatul Rasul. Dengan makna dalil ini tidak mengcover Rasul tidak boleh bohong di perkara-perkara yang hubungannya dengan basyariyah. Karena itu diperlukan sifat yang lain namanya amanah. Wadih ya. Jadi sifat-sifat Rasul itu satu sama lain saling melengkapi. Yang tidak terlengkapi di dalam sidq terlengkapi di dalam amanah. Fal amanah, sifat amanah menjadikan Rasul tidak pernah berbohong sama sekali. Sama ada berbohong di dalam syariat yang berkaitan tentang khobaru syariat, atau bohong di dalam khobar-khobar yang berkaitan tentang selain syariat. Seperti kalau Rasul, apakah Sayyidina Abu Bakar sudah datang? Sudah. Dalil sidq tidak bisa untuk mengcover kebohongan Rasul di dalam sini. Dalil amanah bisa mengcover. Karena itu Ausofir Rasul ini bisa saling melengkapi satu sama lain. Afdol ma yubayyin hadil masalah Al-Imam Sanusi dalam Syarah Sugro fi'lan yakni. So Imam Sanusi ini khotir, yakni khotir dengan makna hebat sekali. Dengan makna kitab-kitab Imam Sanusi walaupun singkat-singkat semacam itu akan tetapi mufid jiddan ya, akan tetapi mufid jiddan. Ayo. Walladhi yadullu ala wujubi sidqi mutlaqan ka khabarihim an qudumi Zaidin fil waqtil fulani wa nahwi dzalika. Dan yang menunjukkan bahwa para rasul itu wajib untuk jujur mutlakon di dalam semua khobar, seperti kalau Nabi Musa mengatakan, apakah fulan sudah datang? Sudah. Apa itu? Dan hal-hal semacam itu yang berkaitan tentang umur dunia adalah wujubul amanah kepada alaihi musholatu wassalam, yakni wujub adanya sifat amanah menjadikan Rasul tidak boleh berbohong di dalam keadaan apapun. Kenapa? Kalau Rasul itu kalau Rasul bisa berbohong dalam perkara-perkara hal duniawi, kita akan disuruh untuk mengikuti Rasul untuk berbohong. Jadi berbohong itu menjadi sunnah, kecuali dalam masalah agama saja. Seronok kan? Seronok. Kalau boleh semacam itu. Ayo. Li'anal kadhiba mutlaqan khiyana. Ayo. Wa ma waqa'a, ayo. Wa ma waqa'a min sayyidina Ibrahim. Oke, sekarang memang Rasul tidak boleh untuk berbohong. Jahit. Nah, terus ada beberapa hal yang berbohong, yang dohirnya itu berbohong,
di dalam ayat-ayat Al-Quran. Bagaimana cara kita untuk memahaminya? Di antaranya adalah apa yang terjadi kepada Sayyidina Ibrahim alaihi salatu wassalam, alaihi wala nabiyina afdhalus salati wassalam, ketika menghancurkan semua berhala. Kemudian ditanyai oleh Raja Namrud, siapa yang menghancurkan berhala ini? Apa jawabannya Nabi Ibrahim? Bal fa'aluhu kabiruhum hadza. Loh, bal fa'aluhum kabiruhum hadza, menunjukkan bahwasanya yang menghancurkan berhala-berhala kecil dulu Nabi di Raja Namrud itu banyak sekali berhala. Kecil-kecil ada yang besar. Ketika mereka pergi berburu, Nabi Ibrahim tidak ikut. Dan semua berhalanya dihancurkan kecuali yang besar. Lain satu dikalungi kapak. Ditanya, siapa yang ketika Raja Namrud datang, kan pegel loh. Semua berhalanya dihancurkan. Tanya, siapa yang menghancurkan berhala-berhala ini? Ada satu orangnya, ada satu pengikutnya mengatakan, ada satu orang yang biasanya memang mencaci maki berhala-berhala kita. Namanya Ibrahim. Panggil. Ditanya Nabi Ibrahim, wahai siapa yang menghancurkan berhala-berhala ini? Kata Nabi Ibrahim, loh, kamu lihat sendiri, semuanya semuanya hancur kecuali yang besar, dan yang besar memakai berhala. Dia yang menghancurkan yang kecil-kecil ini dengan berhalanya. Kenapa? Karena dia tidak mau berhala-berhala yang kecil ini ikut disembah dengannya. Karena disembah itu min khosaisil uluhiyah, mereka bukan Tuhan, yang Tuhan hanya yang besar ini. Lah, makna ini diungkapkan oleh Allah, bal fa'alahu kabiruhum hadza. Dohirnya Pak Nabi kan berbohong kan. Dohirnya semacam itu. Padahal yang menghancurkan Nabi Ibrahim, tapi yang dituduh adalah Nabi Ibrahim mengatakan yang menghancurkan adalah berhala yang besar ini. Aywa. Falaisa hadza kadiban, katanya Imam Nahrawi, karena Syekh Nahrawi ini bukan kadib. Wa innama huwa min babit ta'miyah wal mizah. Ini di antara bab ta'miyah. Ta'miyah itu membutakan dan bercanda. Di dalam balaghah namanya tauriyah. Apa itu tauriyah? Wa huwa an yutliqa syakhsun lafdhun lahu ma'nayan qaribun wa ba'idun wa yuridul ba'id. Seseorang melafatkan satu lafat. Lafat ini mempunyai dua makna. Makna yang langsung difahami oleh otak dan makna yang tidak difahami oleh oleh otak langsung, makna bait. Dia arodal bait dunal qorib. Rata-rata komedi itu di sini. Rata-rata komedi. Anda kalau tengok komedi semuanya di situ semua. Anda kalau tengok apa tuh? Banyak sekali itu saya tengok komedi di Indonesia, di Malaysia, semuanya itu melafatkan satu makna, tapi melafatkan satu makna tapi menginginkan makna yang jauh, Akhirnya orang-orang ketawa karena apa yang mereka pahami tidak seperti apa yang diinginkan. Kayak contohnya, tutup muka, apa tuh cakapnya itu? Ada tuh banyak itu yang saya tengok itu, ada siapa itu? Firmawan, Indra Firmawan. Itu semacam itu. Hah? Master of mind blowing. Semuanya tauriyah. Pas kalau Anda boleh tauriyah dengan benar, Anda boleh jadi komedian. Anda boleh jadi komedian. Libasut takwa. Apa libasut takwa itu? Baju takwa ini baju takwa. Itu namanya ini baju takwa. Akan tetapi maknanya adalah takwa yang Anda pakai seperti baju. Lah, ketika Nabi Ibrahim mengatakan fa'aluhum kabiruhum hadza ini menunjuk kepada Nabi Ibrahim. Tapi mereka fahamnya Mereka fahamnya adalah berhala yang besar itu. Mereka fahamnya itu Nabi Ibrahim tidak bermaksud itu. Oke, sekarang mereka salah faham. Apakah dikatakan kesalahfahaman mereka menjadikan perkataan Nabi Ibrahim bal fa'alahu kabiruhum hadza itu kadibun? Tidak kadib. Anta salah faham. Karena itu Anda kena dakik di dalam untuk memahami orang-orang itu. Ayo. Ada orang ngomong dengan saya,
Sunan itu tidak ada yang Habib. Ya memang namanya Sunan Kalijogo, apa Habib Kalijogo. Ketawa kan Anda kan? Loh, semua komedi semacam itu. Semua komedi apa namanya? Semacam itu. Apa tuh, saya sering kok tengok-tengok komedi-komedi itu. Ya ini lafaz tapi maknanya apa namanya? Maknanya dua, satunya qorib, satunya apa namanya? Bait. Dia ingin makna yang bait. Orang-orang fahamnya makna yang qorib. Ayo. Lempar pertanyaan. Lempar beneran pertanyaannya. Loh, tidak semacam itu kan. Orang-orang tertawa nanti. Ayo. Tidak diperbolehkan pernikahan laki-laki Arab dan pria Jawa. Loh, ya jelas memang tidak boleh. Laki-laki dan pria apa boleh menikah? Dia inginnya resis. Tapi kan dia tertawa. Laki-laki dan laki tidak boleh apa namanya? Menikah. Sama hal-hal semacam itu ya. Itu namanya apa? Tauriyah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fit tauriyati lamanduhatan anil kadib." Au bimakna au al hadis bimakna ya. Kalau Anda bisa tauriyah, Anda tidak perlu untuk berbohong. Wallahu a'lam. Ayo. Fa fi fa'ala dhamirun mustatirun fa'ilun lahu wa huwa 'aidun ala sayyidina Ibrahim al-madhkur. Fa fi fa'ala dhamirun mustatirun. Dibilang fa'ala itu di dalam fa'ala ada dhamir mustatir, kembali kepada Nabi Ibrahim, bukan kembali kepada apa namanya? Berhala yang besar itu. Ayo. Anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Qala bal fa'alahu. Yakni kembali kepada Sayyidina Ibrahim yang ada pada ayat, apakah kamu yang berbuat ini dengan Tuhan-Tuhan kita wahai Ibrahim? Qala bal fa'alahu ay Ibrahim. Bal fa'alahu ay fa'ala Ibrahim. Yakni yang berbuat ini semua adalah Ibrahim. Wal ha fa'alahu maf'ulun yakni menghancur-hancurkan ini maf'ul. Kabiruhum hadza mubtada'un wa khabarun wa hina idzin fal waqaf ala fa'alahu yakni bal fa'alahu ay fa'alahu Ibrahim. Kabiruhum hadza bukan fa'il untuk fa'ala, akan tetapi mubtada dan khobar asing, yakni dia itu adalah jumlah ibtidaiyah, bukan fa'il untuk fa'alahu. La haula wala quwata illa billah. Loh, ini kan adalah cara-cara untuk tauriyah kan, untuk tauriyah. Ayo. Waqad waqa'al mizah min nabiyina sallallahu alaihi wasallam hina ja'at lahu ajuzun wa qalat lahu. Dan mizah ini atau tauriyah ini juga terjadi pada zaman Rasul itu ketika ada orang tua, ajuz itu orang yang sudah tua, perempuan tua datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, apakah aku masuk surga? Orang tua tanya kan, katanya di surga itu muda-muda semua. Lah aku yang sudah tua ini apa bisa masuk surga? Katanya Rasulullah, lan yadkhulal jannata ajuzun. Orang tua tidak akan masuk surga. Maka orang tua ini langsung menangis sejadi-jadinya. Karena Rasul sudah dia fahamnya loh ya. Dia fahamnya Rasul menvonis dia masuk neraka. Loh, siapa ya yang tidak nangis? Kalau Anda di neraka semua akan menangis. Ya, ini Anda masuk neraka sebelum Anda mati. Ya, ini seperti siapa itu namanya? Abu Lahab. Belum mati loh itu, belum mati loh. Sudah tabat yada Abi Lahabi wa tab. Sebelum mati sudah divonis masuk neraka. Itu mestinya nangis itu. Siapa itu namanya? Lah si orang tua ini juga menangis. Faqala laha innaki tadkhulul jannata bikron. Emang orang tua tidak ada yang masuk surga, yang mati tua. Nanti sebelum masuk surga akan dijadikan menjadi muda dulu, akan dijadikan menjadi muda, baru dia masuk surga. Dia paham apa Rasulullah bermaksud apa? Itu yang namanya tauriyah. Ayo. As-sifatu tsaniyatul wajibatul lirrasul. Dikatakan innallaha ta'ala yaqul inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara uruban atraba. Khalaqna niswata khalqan jadidan yunasibul baqa. Nanti perempuan-perempuan itu di surga akan kami ciptakan ulang. Yang mana penciptaan dan fisik perempuan itu akan kompatibel dengan surga. Sekarang kompatibel dengan dunia, nanti akan kompatibel dengan apa namanya? Surga. Maka kami akan jadikan mereka itu abkaron, dare-dare, perawan-perawan. Setelah mereka itu apa? Ajais. Setelah mereka itu tua. Wa in wutikna katsiron, walaupun sudah dijima berkali-kali, akan kembali apa namanya?
Bukan muda lagi, dara lagi, perawan lagi, bukan muda. Muda belum tentu perawan ya, berapa banyak orang muda tidak. Kullama atahunna azwajuhunna wajaduhunna abkaran. Setiap istri suami-suami mereka itu menjima mereka, loh kok perawan lagi. Jadi setelah perawan, setelah dijima perawannya hilang, selesai balik perawan lagi. Dan nanti perbuatannya perempuan-perempuan itu akan membuat suami-suami itu bernafsu lagi. Loh, Anda belum pernah menikah, pasal kadangkala itu istri buat apa? Kita itu tak berselera dengan dengan istri. Tapi nanti istri-istri di surga, apa yang mereka buat membuat suaminya itu berselera. Asyikot ila azwajihinna, asyikot jatuh cinta, budak cinta untuk pasangan-pasangan mereka. Yaqulna wa yaf'alna ma yuhayyiju syahwatal azwaj. Mereka akan berkata dan berbuat yang membuat syahwat atau selera suami mereka itu enak untuk menjima mereka lagi. Mustawiyatusin, semua umurnya sama. Budak 33 tahun. Umurnya 33 tahun, karena 33 tahun itu waktu di mana mereka itu sempurna. Mereka punya jasad sempurna. Semuanya sudah sempurna. Ayo. As-sifatu tsaniyah, sila. As-sifatu tsaniyatul wajibatu lirrasul alaihi wassalatu wassalam al-amanah. Ayo, sifat yang kedua yang wajib bagi Rasul alaihi wassalatu wassalam itu al-amanah. Amanah itu ya ini ismatuhum, ismah, dijaga Rasul sallallahu alaihi wasallam itu daripada berbuat perkara yang makruh atau yang muharram. Yang makruh saja dijaga, apalagi yang haram. Dan mustahil Rasul itu berbuat makruh atau muharram. Wong para wali saja yang mereka itu wali, banyak daripada wali itu kalau Anda membaca biografi mereka itu, mereka mengatakan, aku tidak pernah berbuat makruh wala hamamtu bi fi'li. Aku tidak pernah berbuat makruh atau nak berbuat makruh. Itu wali. Bagaimana Nabi? Yakni Nabi mustahil berbuat makruh ataupun muharram. Karena kalau makruh itu kan yang dilarang, tapi manuhiya nahyun ghairu jazim kan. Bayangkan kalau Rasul berbuat makruh, yang dilarang akan menjadi diperintah. Tapi ada beberapa kasus Rasul itu berbuat makruh. Jadi contohnya kencing berdiri, Rasul pernah kencing berdiri. Lah, pada case ini tidak dikatakan yang diperbuat Rasul itu makruh, karena kencing berdiri Rasul berbuat sekali untuk menjelaskan bahwasanya kencing berdiri itu halal, tidak haram. Maka pada saat itu hukumnya wajib bagi Rasul untuk kencing berdiri. Untuk mungkin wudhu satu kali, bukan 3 kali. Kenapa? Ya karena memang itu itu tabligh syariat. Bayangkan kalau Rasul tidak pernah meninggalkan sholat tarawih, tidak pernah kencing berdiri, niscaya kencing berdiri itu haram. Akhirnya tabligh akan tercederai. Maka Rasulullah pernah berbuat makruh sekali, itu wajib bagi Rasul mendapat pahala wajib untuk tabligh syariah. Wallahu a'lam. Ayo. Zahiran wa batinan. Zahiran maknanya di udun mereka yang zahir, anggota-anggota tubuh syarif mereka yang zahir seperti tangan, muka, kaki. Mereka tidak mungkin berbohong dengan mulut mereka. Mereka tidak mungkin minum arak dengan mulut mereka, memukul tanpa kebenaran dengan tangan-tangan dengan tangan-tangan mereka. Batinan, hati mereka, maknanya mustahil mereka itu hasud, mustahil mereka itu takabur, mustahil mereka itu sombong. Semuanya itu kan hati kan. Rasul tidak mungkin Rasul tidak mungkin berbuat perkara-perkara yang muharram atau makruh, dhahiran atau batinan. Ayo. Fisigori wal kibar pada saat para Rasul itu kecil atau sudah besar. Karena itu kan beberapa waktu yang lalu itu ada seorang dai mengatakan Rasul mencuri mangga atau mencuri jambu. Tidak boleh ya, karena kalau Rasul ketika kecil mencuri jambu, akhirnya amanah itu akan hilang. Rasul tidak akan dijaga daripada perbuatan haram ataupun makruh ketika masih kecil. Tidak akan itu.
akan menjadikan mencuri jamu itu diperintah, karena kita diperintahkan untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa dalil, aywa. Wa dalilu ala thubutil amanati lahum alaihi wassalatu wassalam annahum law khanu birtikabi muharramin aw makruhin la kunna ma'murina bimithli ma yaf'alunahu. Aywa. Dan dalil ala thubutil amanah, dan dalil soal amanah itu sabit bagi para nabi dan rasul itu bahwasanya kalau mereka itu berkhianat, mereka berbuat perkara-perkara yang haram atau berbuat perkara-perkara yang makruh, pasti kita diperintahkan untuk mengikuti mereka, karena Rasul itu ada untuk dijadikan suri teladan. Lah kalau Rasul berbuat haram, kita pun juga disuruh untuk berbuat haram. Dan bagaimana sekarang? Rasul berbuat, kita disuruh untuk mengikuti, sedangkan yang haram dilarang untuk berbuat. Disuruh berbuat atau dilarang untuk berbuat. Ada tanakut di situ. Ada tanakut, ada kontradiksi antara perkara ini haram ataupun makruh dan dilakukan oleh Rasul. Karena itu mustahil Rasul itu berbuat hal-hal semacam itu. Kenapa? Karena Allah menyuruh kita untuk mengikuti mereka. Qala ta'ala fi haqqi nabiyina wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di hak nabi kita, ikutilah Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti kalian itu akan mendapat hidayah. La'allakum kan semoga kan. Lah kata-kata semoga itu Ustaz Ubed jika dilafatkan oleh Allah bukan semoga. Manusia semoga, yakni semoga ini terjadi karena Anda tidak mempunyai kontrol untuk masa depan. Kalau Allah kan mempunyai kontrol semua untuk masa depan kan. Karena itulah la'allakum tahtadun, bukan semoga kalian mendapat hidayah, tapi pasti kalian mendapat hidayah. Setiap kata-kata taroji wala Allah jika dinisbatkan kepada Allah maknanya bukan semoga, tapi maknanya pasti. Wala yasihu, aywa. Wala yasihu an nu'mara bi muharramin aw makruhin. Aywa, dan tidak sah kita itu diperintahkan dengan perkara yang haram atau perkara yang makruh. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyuruh dengan perkara-perkara yang fahsya. Apa itu fahsya? Baca di taklikannya itu. Ay ma yanfiru anhu ittiba'u salim. Aywa, makna fahsya itu adalah perkara-perkara yang tabiat, yang normal itu ketika berbuatnya itu pergi, tidak mau. Saya tidak suka perkara ini. Jika ada orang berbarat itu yanfur ini jijik. Aywa. Wa huwa ma kana muharraman aw makruhan aw khilafal aula. Wa huwa makana, yakni fahsya itu adalah perkara yang haram, makruh atau khilaful aula, maka tidak diperbolehkan. Haram, makruh atau khilaful aula itu diperintahkan daripada jihatan wahidah, yakni itu diperintahkan juga dilarang. Tapi daripada aspek yang lain boleh, seperti Rasul berbuat perkara yang makruh bukan karena itu perkara yang makruh, tapi karena libayanil jawas, maka jihahnya ikhtalafat wang fakat. Jika semacam itu maka diperbolehkan. Li'anna dzalika tanaqudun. Seperti apa yang saya katakan. Kenapa? Karena khilaful aula, makruh, muharram dilarang. Kok Rasul melakukannya? Maka diperintahkan. Bagaimana sesuatu yang dilarang diperintahkan? Ada tanakut. Ayo. Fa'af'aluhum, mana tadi? Fata'ayyana annahum la yaf'aluna illa ta'ata imma wajibatan aw mandubatan. Maka ta'ayyana, maka sudah ta'ayyan pasti bahwasanya para rasul itu tidak berbuat kecuali perkara yang taat, dan taat itu kalau tidak perkara yang wajib atau yang mandub. Aywa. Taat itu pasti yang wajib atau yang mandub. Ada perkara-perkara yang mubah. Cuma ada khilaf ya, apakah Rasul bisa berbuat perkara yang mubah? Kelihatannya jumhurul ulama tidak. Apa yang diperbuat oleh Rasul walaupun dohirnya itu basyariah, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam pasti berniat perkara yang baik di dalam perkara-perkara yang mubah tersebut. Maka perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu hanya berpusing antara wajib dan mandub, dan tidak masuk di dalam perkara yang diperbuat Rasul itu al-mubah, perkara yang harus itu maknanya boleh. Malaysia mengatakan harus itu apa namanya? Boleh. Ayo. Li'annahum idza fa'aluhu yakunu li bayanil jawazi wat tasyri'. Karena kalau mereka itu kalau berbuat mubah itu bukan daripada aspek benda itu mubah, tidak. Itu
berbuat perkara yang mubah daripada aspek benda itu mubah, itu bukan sya'nul ulama, bukan sya'nul aulia, apalagi sya'nul anbiya. Kalau Rasul berbuat perkara yang mubah, yang harus ketahuilah bahwasanya perkara itu diperbuat Rasul daripada aspek bayanul jawaz, daripada aspek tabligh. Kalau daripada aspek tabligh, maknanya perkara itu wajib atau sunnah bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yani li'annahum idza fa'aluhu, kalau mereka berbuat perkara yang mandub ataupun berbuat perkara yang mubah, mereka perkara yang mubah itu daripada libayanil jawaz, mereka berbuat itu untuk menjelaskan bahwasanya perkara ini mubah secara syariat, atau berbuat ini secara untuk kepentingan tasyri'. Dan untuk kepentingan tasyri' atau libayanil jawaz itu terjadi imma wajib ataupun mubah. Aywa, sila. Imma wajib ataupun mandub. Wa idza sabata alaihi wassalatu wassalam al-amanah istahala alaihimul khiyanah. Yani kalau sabata dengan dalil sifat-sifat amanah bagi Rasul, sifat amanah bagi Rasul, secara otomatis lawannya tidak mungkin terjadi wahwal khiyanah. Kalau ada khiyanah, tidak akan ada amanah. Kalau ada amanah, tidak akan ada khiyanah. Alaihimul khiyanah bi fi'lin muharramin au makruh. Tidak mungkin mereka itu berbuat khiyanah. Tidak mungkin ada sifat khiyanah pada mereka dengan mereka berbuat perkara yang muharram atau makruh. Baca kalamnya Nawawi Al-Jawi li bayanil jawaz, aywa. Fayuthabuna alaihi, yakni ketika mereka itu berbuat perkara yang mubah, mereka tetap diberi pahala. Kenapa? Karena mereka melakukannya untuk kepentingan tasyri'. Aywa. Wa dzalika ka'an yaqsida bidzalikal mubahu at-taqwa 'ala at-ta'ah. Bukan takwa, at-taqawi. Ketika mereka makan kan mubah kan. Tapi mereka itu makan bukan untuk bersenang-senang, tapi mereka memperkuat diri mereka untuk untuk taat. Jadi saya ini makan agar bisa kuat berdakwah. Saya ini makan agar kuat untuk ibadah. Akhirnya makan menjadi syartun untuk dakwah wal ibadah. Fasyartul ibadati ibadah. Atau untuk menampakkan nikmat Allah. Orang makan, aku nak tunjukkan Allah tuh sayang kepadaku karena masih memberi aku nikmat. Maknanya makan juga mendapat pahala ibadah. Ala ni'amillah au ala ahli darihi. Yani ala idhari nikmatillah alaihi au ala ahli darihi. Masih makan, ini adalah nikmat Allah kepadaku. Kita memberi istri kita makan, tunjukkan bahwasanya kamu makan agar orang-orang tahu ini adalah nikmat Allah kepada kalian. Maknanya Allah memberi aku nikmat dan juga memberi kalian nikmat. Idharun nikmah au man'i nafsihi au ghairihi minal muharramat. Atau ketika mereka itu berbuat mubah, mereka berniat agar tidak berbuat maksiat, akhirnya perbuatannya mubah pun mendapat pahala tidak berbuat maksiat. Itu pun juga pahala yang besar. Qala Suhaimi naklan an syaikhihi Asyurumbulali. Tahu nih bacanya bagaimana? Asyurumbulali daripada Mesir Al-Hanafi. Aywa. Wal mu'tamadu annal mubaha la yanqalibu ta'atan bin niyatil khair wa innama thawabu ala niyatil khair. Alal mu'tamad bahwasanya mubah tidak berubah menjadi taat dengan niat khair yang mendapat pahala. Mubah tidak menjadi taat dengan niat khair. Tetap Anda makan niat taat. Yang mendapat pahalanya bukan makannya tapi niat taatnya. Niat taatnya tetap makannya tetap mubah, niat taatnya yang mendapat pahala. Syekh Said undur di dalam Syarhul Waraqat, Hasyi ala Syarhil Waraqat, Syekh Said lahu tahqiq ala hadza, yani masalah bahwasanya apakah bisa niatul ibadah di dalam mubah menjadikan mubah itu menjadi ibadah. Wa qala al-Ghazali walau qasada syakhsu annahu la ya'khudhu ad-dunya bihalin illa listi'anati ala ibadatillah ta'ala kafahu hadzal qasdu fi husuli thawabi an tajdidi fi kulli hal. Imam Ghazali mengatakan di mana ini dalam Sirajut Talibin ala Minhajul Abidin, ya. Sirajut Talibin karangannya Kiai Ihsan Jampes, Kediri sini ini. Syarah Minhajul Abidin bahwasanya Imam Ghazali ternyata dalam Minhajul Abidin. Kenapa tengok? Masih dalam Minhajul Abidin bahwasanya kalau ada orang, saya berniat saya tidak akan mengambil dunia banyak, yang cukup saya ambil, yakni dunia yang saya ambil hanya yang membantu saya untuk
ibadah saja, maka setiap apa yang dia ambil mendapat pahala ibadah. Tidak perlu tajdidun niat. Oh, hari ini ambil ini, niat. Esok ambil itu, niat lagi, ambil lagi, niat. Tidak perlu. Pertama saja Anda niat, saya tidak akan ambil dunia kecuali yang membantuku untuk ibadah. Maka sekali niat itu untuk berpuluh-puluh tahun sudah menjadikan apa yang Anda ambil daripada dunia hanya untuk niatul ibadah. Dan semuanya mendapat pahala. Wallahu a'lam. Natawaqaf li hadzal qadar insyaallah. Amma sifatus salisah war rabi'ah insyaallah di kelas yang akan datang. Kita akhiri sampai sini. Taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.